Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan yang kemarin sudah disampaikan terkait dengan memanfaatkan data penginderaan jauh melalui website Explorer dan instalasi aplikasi NV. Dan sebelum melanjutkan ke materi baru dan melanjutkan dari materi sebelumnya itu, saya harapkan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya dimanapun kalian berada, dan juga bisa mengikuti perkuliahan ini dengan tetap fokus gitu ya, selama mungkin tidak akan lama ya, selebihnya nanti kalian akan melakukan belajar mandiri dan juga belajar kelompok ya, insya Allah. Nah baik, pada pertemuan ke-12 ini kita akan mempelajari terkait dengan komposit warna ya. Komposit warna pada citra, kemudian menampilkan dan mengamati penampakan objek pada citra dan membaca nilai piksel. Tapi sebelumnya mungkin akan saya tambahkan terkait dengan layer stacking citra. Layer stacking citra ini penting dilakukan karena tadi ya, kita tahu bahwa ketika si citra itu kita unduh, maka si band yang terdapat dalam satu scene citra itu terpisah-pisah. Keterpisahan band ini akan mempersulit kita ketika pengolahan kalau tidak di layer stacking. Nah, makanya lakukan layer stacking citra sehingga untuk menyusun band tadi itu menjadi satu file, sehingga ketika dibuka di salah satu software pengolah citra, contohnya NV gitu ya, itu akan mudah dilakukan pengolahan selanjutnya. Sehingga layer stacking ini penting dilakukan. Baik, saya kira kalian juga sudah melakukan absen ya. Ini absen terlebih dahulu sampai dengan pukul 1 ya, paling lambat. Kemudian juga modulnya silakan dibaca. Kemudian nanti hasilnya, outputnya kalian masukkan ke tugas 3 ini, penyusunan citra komposit warna dan membaca nilai piksel ya. Dan jangan sampai melebihi batas waktu, karena yang lewat dari batas waktu itu akan ada notif ke email saya ya. Jadi saya tahu orang-orang yang telat mengumpulkan. Nah, sekarang kita akan lihat dulu modulnya ya, modul 3 komposit warna. Nah, ini modul 3 tata cara 3 penyusunan citra komposit warna dan pembacaan nilai piksel. Silakan kalian juga mulai dibuka ini modulnya ya, dibuka. Akan lebih baik dengan device yang lain, misalkan di handphone atau menggunakan perangkat yang lain, supaya tetap bisa menyimak juga demonstrasi yang akan saya lakukan ya. Nah, di sini alat dan bahannya sama seperti kemarin, ada laptop, kemudian softwarenya, kemudian file citra Lenset. Nah, mungkin ini yang beda ya. Jadi yang sekarang itu kalian sudah memiliki Lenset 8 Bandung yang wilayah yang meliputi wilayah Bandung sekitarnya. Nah, ini file ini merupakan hasil dari praktikum kemarin atau pekan kemarin. Jadi kalau misalkan belum punya atau kemarin belum berhasil, ya itu akan menghambat pada pertemuan ini gitu ya. Sehingga harus berhasil dulu kemarin unduh datanya. Kemudian nanti produknya diupload pada Google Drive gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke dasar teorinya. Sebelum masuk pada penyusunan citra komposit warna dan membaca nilai piksel, perlu diperkenalkan dulu sebelumnya tentang citra yang akan diolah, yaitu citra Lenset 8 atau ya seperti LDCM ya. Landsat Data Continuity Mission. Landsat 8 adalah sebuah satelit observasi bumi milik Amerika yang diluncurkan pada tanggal 11 Februari 2013. Nah, berikut di bawahnya adalah tabel parameter satelit Landsat 8. Jadi di sini diperlihatkan bahwa jenis orbitnya itu mendekati lingkaran sinkron matahari. Kemudian
ya kita bisa mengenalnya dengan sun sinkronus ya. Sun sinkronus. Di awal teori kita sudah kaji ini bagaimana bedanya yang sun sinkronus gitu seperti apa gitu ya. Kemudian juga ketinggian satelitnya 705 km, kemudian inklinasinya 98,2 derajat, periodenya 99 menit, kemudian resolusi temporal atau waktu liput ulangnya 16 hari, kemudian waktu melintasi garis khatulistiwanya pukul 10 sampai 10.15 pagi. Nah, selanjutnya satelit Landsat 8 juga dilengkapi dengan sensor pencitraan yang dinamakan OLI, Operational Land Imager. Sensor pencitra OLI ini mempunyai kanal-kanal yang baru, yaitu kanal 1 dengan panjang spektrum 0,4 mikrometer ya, atau 423 nanometer untuk aerosol garis pantai, dan kanal 9 1375 nanometer untuk deteksi sirus awan tipis. Tapi tidak dilengkapi dengan kanal inframerah thermal. Nah, baru pada tahun 2008 program LDCM Landsat 8 melalui pengembangan yaitu sensor pencitraan TIRS yang baru muncul. TIRS-nya itu atau untuk thermal ditetapkan sebagai pilihan opsional pada misi LDCM Landsat 8 yang dapat menghasilkan kontinuitas data untuk kanal-kanal inframerah thermal yang dicitrakan oleh OLI. Kemudian spesifikasi kanalnya atau bandnya atau salurannya, Landsat 8 ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Nah, jadi birunya itu ada 2 ya, biru bisa jadi ini biru yang lebih pendek kan gelombangnya, atau biru 1, biru 2 gitu ya. Yang mana kalau di Landsat 7 itu kan mulainya dari sini. Landsat 7, Landsat 5 atau Landsat TM dan ITM itu mulai dari sini. Nah, di Landsat 8 penambahannya kepada ini. Jadi dengan resolusi spasial sama 30 meter. Kemudian ada band hijau, merah, inframerah, kemudian SWIR, shortwave infrared gitu ya, shortwave infrared. Ini dengan resolusi spasial sama juga 30 meter, dan ada yang pankromatik. Pankromatik 500 sampai 680. Ini kisaran spektrumnya itu atau spektranya itu lebih panjang. Bisa sampai 180 ya rentangnya itu. Beda dengan ini nih, harus 33 ke harus 53, harus 50 ke 515 kan tipis ya, bedanya tipis dan lain sebagainya. Dan kalau ini lebih lebar lagi sehingga berimplikasi terhadap instant evolve ya, instantaneous field of view, sehingga energinya lebih banyak diserap dan berkorelasi terhadap resolusi spasialnya. Ya, kalau yang ini kan 30 meter, ini menjadi lebih detail. 2 kali lipat lebih dekat, jadi 15 meter. Kemudian juga ada SWIR. Di sini ada SWIR berikutnya, yaitu untuk cirrus cloud detection di resolusi spasial 30 meter. Nah, dan yang lain-lainnya ada yang band 10, 11, kemudian 12 BCA ya, BCA dan seterusnya. Nah, paling tidak inilah yang akan kita manfaatkan 9 band ini. Band-band ini akan kita manfaatkan dan nanti akan kita coba layer stacking. Nah, kemudian teori untuk penyusunan citra komposit. Setelah kita mengenali jenis citra yang akan kita olah, kita akan masuk ke cara menampilkan citra tersebut dengan tampilan visual yang berwarna. Sederhana seperti itu. Nanti kalian juga baca lagi lebih detail ya setiap materi-materi yang sudah saya susun di modul ini. Yang jelas citra komposit ini dia akan menyusun band-band tadi itu menjadi susunan 3 warna, yaitu red, green, dan blue. Nah, akan dicampurkan ketiga warna itu sehingga menampilkan tampilan satu scene atau satu wujud citra yang lebih bisa dikenali oleh mata manusia. Gitu ya, jadi warna merah, hijau, dan biru disusunkan menjadi tampilan tertentu sesuai dengan jenis objeknya. Karena kan respon spektral setiap objek itu nanti berbeda. Kalau misalkan disusunkan dengan tampilan yang asli atau true color gitu ya, true color ya, kalau di Landsat 8 ini susunannya adalah 432. 4 itu 432 gitu ya, 432. Jadi warna merah diisi ke merah, warna hijau diisi ke hijau dengan band hijau gitu ya, warna biru diisi dengan band biru. 432 artinya. Maka tampilannya akan sesuai dengan mata kita melihat dunia nyata gitu.
vegetasi warnanya hijau, kemudian laut warnanya biru pada umumnya gitu ya, dan seterusnya. Beda kalau misalkan dengan susunan yang false color. False color ini nanti akan menampilkan warna semu, jadi beda dengan penampakan dunia nyata yang kita lihat dalam keseharian kita. Jadi kalau false color ini nanti vegetasi munculnya misalkan jadi merah, kemudian juga bangunan atau wilayah kota akan jadi sian gitu. Oke, kita akan coba ya. Kemudian citra komposit standar ya, ini standar itu yang true color. Kemudian juga yang false colornya yang susunannya 543 atau 542. Nah ini tabel penggunaan komposit citra untuk aplikasi atau penelitian. Jadi berbagai peneliti, saintis gitu, sudah melakukan uji coba terhadap berbagai aplikasi dengan melakukan composite band. Jadi misalkan ini aplikasi untuk material color, watercolor, susunannya 432, false color ini untuk urban, untuk perkotaan misalkan 764. Beda dengan false color tadi untuk vegetation. Nah yang saya katakan tadi 543 itu untuk vegetation, di mana warna vegetasi ini akan menjadi merah. Itu juga sama false color ya, tapi beda peruntukannya. Warna semu untuk urban 764, kemudian color infrared vegetation 543, kemudian untuk pertanian misalkan 652, kemudian atmospheric penetration 765, healthy vegetation 562, kemudian land atau water 564, kemudian natural with atmospheric removal 753, surface infrared 754, vegetation analysis 654. Nah, sekali lagi susunan komposit band ini diperoleh berdasarkan hasil penelitian. Jadi untuk mengkaji urban itu lebih baik di komposit 764, kemudian vegetation 543 dan seterusnya. Jadi kalian sekarang tinggal memanfaatkannya saja. Jadi teori ini sudah ada, dasar sudah ada, dan tinggal mempraktekkannya ke dalam komposit warna. Kemudian dasar pemilihannya, jika ingin lebih dalam mengetahui dari mana sebetulnya muncul komposit warna ini, ya awalnya dari kurva pantulan spektral. Kurva pantulan spektral inilah yang mendasari para peneliti, data scientist untuk melakukan penyusunan komposit warna. Dan di mana juga kurva spektral ini juga hasil dari pengukuran lapangan gitu ya, pengukuran menggunakan spektrometer, spektroradiometer, sehingga kita tahu oh pantulan vegetasi ini dia tinggi di panjang gelombang, misalkan ini inframerah, gitu ya, inframerah dekat. Nah, sedangkan di biru, hijau dan merah ini tuh diserap, makanya ini katakan chlorophyll absorb, gitu ya, atau chlorophyll absorption gitu ya, jadi diserap. Nah, beda dengan yang di inframerah, yaitu dipantulkan sehingga menghasilkan penampakan vegetasi yang jelas. Kita bisa membedakan vegetasi yang sehat dan sakit di panjang gelombang ini, gitu ya. Nah, ini tagline. Nah, sehingga ketika sudah mengetahui dasar-dasar ini, maka bisa melakukan ini, composite band. Nah, ini lebih detailnya lagi dengan berbagai macam jenis objek, tidak hanya leaf reflectance atau permuka atau daun, gitu ya. Pantulan reflektan daun saja. Nah, di sini ada banyak jenis objeknya, mulai dari water gitu ya, artificial turf, kemudian sand gitu, concrete, red brick, sandy clay soil, aspal, shingle dan lain sebagainya. Ini pantulan-pantulan. Yang misalkan yang ini tuh apa gitu ya. Ini tuh objeknya apa? Kita bisa lihat ini misalkan aspal. Aspal itu bagus di pantulan spektral mana gitu ya, panjang gelombang yang mana gitu yang lebih tinggi. Oh ini sand, misalkan pasir. Nah pasir itu ternyata di pantulan panjang gelombang ini. Nah berarti yang panjang gelombang itu tuh band berapa gitu? Band berapa? Kan tadi ada bandnya di sini ya. Nah band itu ada di sini. Nah ini band biru terus panjang spektrumnya ini. Kita coba misalkan yang ini ya, yang air misalkan nih, water itu kan tinggi di sini nih, 400, 500, 600 gitu ya, di antara 500, 600. Berarti water ini itu akan lebih jelas, kita bisa membedakan perairan dalam, dangkal, bahkan juga sedimentasi, atau misalkan suspensi gitu ya, di perairan, berarti di panjang gelombang ini nih,
karena water itu tinggi di sini. Nah, tinggi di sini nih. Tapi kan panjang gelombangnya antara ini ya, 400, 500, 500 lah. 500 nanometer. Nah, berarti 500 nanometer itu dia masuk ke band biru gitu ya. Ini. Jadi seperti itu. Jadi harus dilihat dulu kurva pantulan spektral ini, baru kita akan tahu band berapa yang sensitif terhadap objek tertentu. Nah, itu yang pertama untuk komposisi warna. Nah, yang kedua, pembacaan nilai piksel. Nah, pembacaan nilai piksel ini harus dipahami bahwa susunan dari citra satelit itu terdiri dari picture element. Jadi satu scene citra itu disusun dari picture element yang disebut dengan pixel. Picture element atau disebut juga dengan pixel atau pecahan dari satu scene citra ketika di zoom in kelihatan gitu. Pecahan-pecahan itu juga mengandung nilai pixel itu disebut juga dengan DN gitu ya, digital number atau brightness value atau juga disebut dengan apa ya ya pada umumnya disebut dengan itu digital number, kemudian juga brightness value, kemudian nilai pixel itu sama gitu. Nah dalam satu pixel selain juga memiliki nilai pixel, tapi juga sekali lagi sepertinya saya sudah menyampaikan juga di pertemuan sebelumnya, dia juga mengandung lokasi. Jadi ada nilai pixelnya, ada juga menunjukkan koordinatnya di mana. Nah, pada pertemuan ini kita hanya fokus kepada nilai pixelnya. Meskipun secara tidak langsung ketika kita melihat nilai pixel pasti ada lokasinya. Nilai pixel tersebut itu pada lokasi mana gitu. Nah, kita akan coba kaji setiap pixel itu dari masing-masing objek. Karena kan setiap pixel itu mewakili objek tertentu. Kita asumsikan satu pixel itu satu objek, meskipun dalam kenyataannya ya tidak mesti satu pixel itu satu objek. Karena di luasan 30 kali 30 meter itu akan sangat sulit sekali kita menemukan yang namanya pixel murni. Pixel murni itu objeknya hanya satu. Pasti di ukuran wilayah liputan region atau liputan pixel yang ukurannya 900 meter persegi, itu di dalamnya pasti banyak sekali objek, apalagi untuk wilayah perkotaan gitu. Perkotaan berbeda hanya dengan misalkan wilayah yang padang pasir misalkan, atau padang rumput, atau kebun teh. Nah, bisa jadi seukuran 900 meter persegi itu dia betul pixel murni atau hanya satu objek saja. Nah, tapi kan yang akan kita kaji di sini kan Bandung misalkan. Itu kan perkotaan, kemudian wilayah sekitarnya. Memang mungkin ada juga yang pixel murni tapi tidak akan banyak, gitu. Tidak akan banyak. Maka di sini kita tetap asumsikan bahwa satu pixel itu adalah satu objek, satu nilai objek. Nah, itulah yang akan kita lihat masing-masing dari objek itu berapa sih nilai rata-ratanya. Jadi sekali lagi, ketika kita melihat pixel, satu pixel menunjukkan lokasi tertentu dan menunjukkan satu objek saja. Satu objek itu tuh nanti kita akan cek satu persatu nilainya itu berapa dengan wilayah yang berbeda. Objeknya sama, wilayahnya beda. Misalkan kita akan mencari dulu air. Nah, air itu lokasinya di mana? Nilai pixelnya berapa? Itu satu. Kemudian cari lagi lokasi air yang lain. Di mana lokasinya, kemudian nilai pixelnya berapa? Dengan masih sama objek air gitu. Nah, nanti kita cek juga, kita catat juga. Catat, kemudian berpindah lagi dengan objek yang lain dan seterusnya sampai selesai sehingga kita bisa merata-ratakan, oh ternyata nilai rata-rata air itu adalah sekian. Kemudian berbeda misalkan dengan nilai rata-rata vegetasi dengan nilai rata-rata objek. Nanti kita lihat objek-objeknya apa saja di bawah ini ya. Nah, misalkan kita langsung ke sini. Nah, ini. Maksudnya untuk nilai pixel itu, untuk melihat nilai pixel itu kita akan praktikkan pada tabel ini. Jadi nanti kalian mengisi tabel ini, ada objek air, itu tabel 1, kemudian ada lahan terbuka 2 gitu ya. Kemudian ada
vegetasi kerapatan tinggi. Kemudian ada objek bangunan. Itu. Jadi ada 4 ya berarti. Ada 1, 2, 3, 4. Air, lahan terbuka, vegetasi kerapatan tinggi, dan objek bangunan. Nah, kita akan cari tahu rata-rata dari objek-objek tersebut, nilai pikselnya berapa, dan pada masing-masing band. Nah, nanti kita akan mengetahui bahwa setiap band itu nilainya itu pasti akan berbeda terhadap objek. Gitu ya. Meskipun objeknya sama, tapi kalau bandnya itu berbeda, band 1, band 2, band 3, 4, 5, 6, 7, pasti nilai juga nanti akan berbeda. Kemudian ratakan nanti ini, rata inilah yang akan menjadi hasilnya gitu. Misalkan nilai piksel objek air di lokasi pertama pada band 2 itu berapa, pada band 3 itu berapa, 4, 5, sampai dengan 7, sampai dengan 7 gitu ya. Kemudian di lokasi yang kedua, band 2 berapa, kita catat semua sampai dengan selesai. Begitu juga nanti lahan terbuka. Lahan terbuka ini kita cari dulu di mana lahan terbuka, kemudian kita arahkan kursor itu, kita lihat band value-nya, atau digital number-nya, gitu ya, brightness value-nya. Nah, setiap band itu pasti akan berbeda juga. Sehingga nanti kita akan ketahui bahwa, oh ternyata si nilai objek air ini, nilai rata yang paling tinggi itu pada band berapa. Nah, pasti objek air, lahan terbuka, vegetasi kerapatan tinggi, dan objek bangunan, itu pasti masing-masing akan memiliki nilai yang tingginya itu pada band yang berbeda. Nah, misalkan, saya simpulkan, misalkan ini ya, nanti kalian coba eksperimen gitu ya. Lakukan apakah benar si band 2 ini akan lebih tinggi daripada band yang lain pada objek air. Nah, apakah benar nanti si lahan terbuka ini akan lebih tinggi nilai ratanya itu pada band 4. Kemudian vegetasi kerapatan tinggi, apakah benar nilai rata tingginya itu akan tinggi pada band 5. Misalkan. Objek bangunan itu akan tinggi di band 7 misalnya, seperti itu, dan seterusnya. Nah, sehingga kita nanti akan mendapat kesimpulan seperti itu. Jadi setiap objek itu ternyata memiliki respon spektral yang berbeda terhadap masing-masing band. Dan setiap objek itu memiliki kepekaan tertentu atau tersendiri tergantung dari bandnya. Objek air pada band 2 bagusnya, kemudian lahan terbuka pada band 4, kerapatan tinggi pada band 5 misalkan. Kemudian bangunan itu pada band 6 dan 7 seperti itu. Dan akan rendah sebaliknya, objek bangunan itu akan rendah misalkan pada band 2. Kemudian vegetasi itu akan rendah juga pada band 3 misalkan seperti itu. Nanti kita akan menemukan jawabannya setelah melakukan praktikum ini. Nah, sehingga kita harus mengetahui lagi, sehingga dibalikan lagi kepada teori di atas, bahwa ternyata band 2 ini, nah ini, dia itu band biru gitu ya. Kemudian band 3 itu hijau, band 4 itu merah, inframerah, band 5, band 6, band 7 itu ya masih inframerah gitu ya. Ini ternyata ya dia sekali lagi memiliki kekhasan atau memiliki kemampuan tersendiri untuk mengidentifikasi objek-objek yang ada di permukaan bumi. Nah, makanya dibuat kanal itu banyak. Kisaran spektrumnya juga berbeda-beda itu karena setiap objek yang di permukaan bumi itu respon spektralnya sekali lagi berbeda-beda. Nah, kalau banyak seperti ini berarti akan terindra semua yang ada di permukaan bumi. Semua objek yang di permukaan bumi itu akan terindra dengan baik oleh masing-masing band yang menyusun dari citra satelit. Sampai sana saya harapkan bisa dimengerti. Sekarang kita akan coba praktikkan bagaimana cara melakukan praktikumnya. Pertama kita buka dulu NP klasiknya. Nah, ini ya, NP klasiknya. Kemudian kita lakukan open image file untuk membuka dulu file yang sudah kalian download ya. Nah, misalkan ini Lenset 8 Bandung ya. Jadi kalau kalian kemarin baru download itu pasti Lensetnya, nah baru ini ya.
B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 kan ini ya. Kalau misalkan mau semuanya ya maka dimasukkan juga B8, B9, B10, B11. Nah, kan masih terpisah-pisah ya. Nah, kita akan coba layar stacking dulu. Kita open. Nah, muncul seperti ini. Di available band list. Nah, ini apa namanya? Tampilan ketika menampilkan citra di sini, menampilkan layar citra. Menampilkan layar citranya di sini. Kemudian kita akan lakukan layar stacking di basic tools. Kemudian layar stacking. Nah, ini ya. Kemudian kita import filenya. Kan tadi sudah memasukkan ya, tinggal kita import saja. Ini masukkan semuanya blok, kemudian oke. Nah, jangan lupa kita reorder dulu filenya supaya berurutan. Nah, ini kan dari mulai dari band 9 ya. 9, 8, 7, 6 kita urutkan dari awal itu band 1. Kita klik kemudian geser. Ditekan gitu ya, klik drag kemudian geser ke atas. Ini band 2 dulu ya, band 1, band 2. Kemudian klik geser ke atas. Kemudian band 4, band 5, band 6, 7. Nah, ini 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ini sudah di order, sudah tersusun rapi sesuai dengan urutannya dari yang terkecil sampai yang terbesar, dari panjang gelombang yang paling pendek ke panjang gelombang yang lebih lebar. Oke, kemudian kita pilih di mana akan menyimpan filenya. Tapi sebelum itu apa dulu ditentukan dulu ininya, misalkan projectionnya ya, misalnya tetap UTM, kemudian WGS84, kemudian zonanya Bandung itu di zona berapa. Nah, kita harus tahu dulu kan zona-zona itu. Kalau tidak salah di 48S ya, 48S. Nanti kalian cek lagi ya. Atau kalau misalkan mau pakai geografik juga bisa. Geografik kalau ikut ini tetap datumnya di WGS 84, unitnya Greece, nearest sampingnya di nearest neighborhood, biarkan saja. Kemudian kalian pilih tempat penyimpanannya di folder mana, disusun misalkan satu praktikum itu, dan oke. Nah, itu sudah selesai layar stacking. Ya. Nah, saya kira kalian sudah paham ya sampai sana. Kalau ada yang belum paham, kalian boleh langsung tanyakan saja. Nah, jadi kalau sudah berhasil, kita tinggal buka. Biasanya kalau langsung di oke tadi itu langsung masuk ke available list ya. Tapi karena saya sudah melakukannya dan kalau saya lakukan ulang akan lama prosesnya. Saya langsung panggil aja yang ini Mindset 8 Bandung layar stacking gitu ya. Kemudian open. Nah, ini sudah menyusun, tapi saya ini sampai band 9. Sampai band 9. Sebenarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau yang tadi saya praktekkan itu kan sampai 11. Ya, tidak masalah. Layar stacking yang kalian lakukan itu sesuai dengan kebutuhan. Mau 3 band juga boleh gitu. Sesuai kebutuhan, tapi akan lebih lengkap, akan lebih bagus. Kemudian kita tampilkan bagaimana cara menampilkannya. Ya, kita bisa klik 2 kali di setiap bandnya untuk menampilkan satu band. Nah, ini kalau tampilannya hanya single band atau hanya berupa grayscale. Nah, kita pilihnya di sini grayscale. Kita bisa bandingkan di sini band 1 gitu ya. Band 1 tuh seperti ini. Nah, ini muncul apa namanya, tampilan utamanya tuh ada scrollnya, ada zoomnya. Kita bisa geser-geser lokasinya di mana. Kalau ingin lebih luas lagi, misalkan pergeserannya kita pakai yang scroll. Nah, kemudian kita arahkan ke Bandung, misalkan di sini. Nah, di sini kita bisa zoom juga di bagian zoom ini, bisa di zoom in dan zoom out. Nah, gitu ya. Kita bandingkan dulu, misalkan band 1 ini dia tampilan seperti ini ya. Kemudian kita bandingkan dengan yang band 4. Di klik kanan di sini, kemudian load band to new display.
Nah, tampilan seperti ini di band 4. Untuk membandingkannya, kita akan lebih mudah dengan cara melakukan link display. Ini caranya klik kanan, kemudian link display. Sini ada link displaynya di yes kan, gitu ya. Kalau no, tidak akan tertautkan. Yes, ini sudah, dan oke. Okay. Nah, jadi yang kita geserkan kemanapun dia akan sama arahnya, gitu ya. Lokasi yang tunjukkannya sama. Itu link display. Nah, di sini kita bisa membedakan ya bagaimana tampilan citra di band 1 dengan di band 4. Band 4 seperti ini. Nah, kita juga bisa melihat bahwa oh ternyata di band 1 ini di perairan itu lebih terang, dia lebih cerah. Sedangkan di band 4 itu dia cenderung hitam. Nah, kita juga bisa melihatnya dengan cara klik di tampilan utama ini. Nah, klik jadi akan muncul band perbandingannya. Nah, tampilan band perbandingannya akan muncul. Nah, kalau di band 4 dia daratan itu lebih cerah. Jadi kalau untuk identifikasi daratan atau menginterpretasi daratan, band 4 itu lebih cerah, lebih bagus dengan yang di band 1 ini. Oke, kita coba dengan bandingkan dengan band 1 atau band 2 ya, band 2 yang biru dengan band 5. Nah, ini lebih cerah lagi ya, yang band 5 itu daratannya. Kita link displaykan lagi, misalkan. Nah, seperti ini. Kita bisa melihat di sini itu permukaan kedap air ataupun aspal tadi ya, kemudian bangunan itu lebih cerah tampilannya dibandingkan dengan band 2. Jadi band 5 itu lebih bagus untuk mengidentifikasi tanah gitu ya. Kemudian juga dari permukaan kedap air. Nah, permukaan diperkeras itu akan lebih bagus di band 5 sesuai dengan kelompok spektral tadi. Nah, tapi sebaliknya di perairan, wilayah perairan itu dia gelap sama sekali ya. Nah, tidak akan sulit dibedakan mana yang perandangka, kemudian mana yang memiliki sedimentasi, kemudian mana yang kita bisa lihat di sini gitu ya. Nah, ini kita bisa melihat juga ada apa namanya pecahan gelombang di sini, dan gelombang ya di band 2. Beda dengan yang di band 5 ini dia ya gelap. Tapi untuk membedakan batas antara daratan dengan perairan ini bagus juga dengan band 5. Nah, jadi setiap band itu ternyata ya tadi memiliki fungsi atau karakteristik berbeda ketika mengenai suatu objek yang ada di permukaan bumi. Nah, ini baru secara visual gitu ya, secara visual. Kita sekali lagi kita coba yang band pangkromatiknya ya. Pangkromatik itu band 8. Band 8. Kita akan coba di pangkromatiknya. Di band 8 ini ya. Band 8 tadi itu secara resolusi spasial harusnya dia lebih bagus. Harusnya berarti lebih jelas. Karena 2 kali lebih tinggi daripada multispektral. Multispektral itu 1, band 1, band 2, band 3, band 4, band 5. Kemudian yang lainnya shortwave, dan band 8 itu adalah pangkromatik. Yang mana tadi resolusi multispektral itu hanya 30 meter, dan pangkromatik itu dia apa namanya 15 meter. Kita misalkan coba arahkan ke wilayah perkotaan. Kita ending dulu, kemudian link display lagi dengan ketiga display yang ada. Nah, misalkan kita tampilkan yang pangkromatik itu di sebelah kanan di sini. Nah, betul tidak? Nah, secara kasat mata juga kita bisa melihat ya. Kita bisa melihat di sini kalau yang pangkromatik itu dia lebih jelas, secara visual lebih jelas. Ya karena resolusi spasialnya juga lebih tinggi. Nah, ini kita bisa melihat misalkan pemukiman di pangkromatik itu lebih kelihatan
tegas gitu, lebih tegas dibandingkan dengan pemukiman yang ada di band 5 maupun band 2. Padahal band 5 itu tadi juga bagus untuk permukaan kedap air gitu ya. Tapi karena resolusi spasialnya rendah, maka dia lebih blur, lebih buram dibandingkan dengan band 8 yang pangkromatik yang resolusi spasialnya tinggi. Seperti itu. Tapi nanti ada mekanisme lain, ada metode lain untuk menggabungkan ya antara pangkromatik dengan multispektra sehingga nanti multispektra yang bisa disusun secara berwarna gitu ya. Tapi kualitas spasialnya rendah itu bisa digabungkan dengan pangkromatik yang hanya tunggal, bandnya tunggal, grayscale tapi resolusinya tinggi. Nah, sehingga kan tidak berwarna ya kalau tunggal itu. Sehingga kalau digabungkan maka akan menghasilkan tampilan citra yang berwarna sekaligus resolusi spasialnya tinggi. Nah, nanti mungkin itu akan dipelajari di penginderaan jauh lanjut ya. Nah, kemudian sekarang kita akan tampilkan secara komposit. Bagaimana cara melakukan komposit band di NV? Di artis juga bisa ya, artis bisa, tapi kita hanya demonstrasikan di NV ya untuk penyanderaan jauh ini. Nah, untuk di NV ini akan pilih saja ini, pilih RGB color. Nah, RGB ini maksudnya red, green, blue. Nah, jadi kita tinggal susun saja yang mana akan kita tempatkan band yang ada ini ke dalam saluran-saluran atau cat ya, mungkin cat warna merah, cat warna hijau, cat warna biru. Jadi si sinar ini, saluran ini kita akan simpan ke dalam pewarnaan ini RGB. Nah, kemudian kita pilih misalkan yang paling mudah dulu adalah yang true color ya. True color atau warna sebenarnya. Warna sebenarnya berarti merah diisi dengan merah. Ini red, band merah itu adalah band 4. Kemudian green itu, band hijau itu ada pada band 3. Kemudian biru itu ada pada band 2. Jadi 432 susunan komposit. Nah, kita load RGB. Nah, maka tampilannya itu akan seperti kita melihat dunia nyata gitu ya. Warna vegetasi ini hijau, air itu biru, kemudian bangunan atau tanah terbuka itu coklat. Nah, ini juga waduk gitu ya. Di sini perairan juga biru. Nah, seperti itu. Jadi ini untuk komposit band 432. Nah, kemudian bagaimana dengan komposit band yang lain? Kita pilih dulu display, kemudian kita pilih RGB-nya dengan susunan false color misalkan 5, 4, 3. Kita load RGB. Nah, ini tampilan yang false color tadi, di mana vegetasi itu berwarna merah. Semakin merah tua warna vegetasinya berarti semakin rapat vegetasinya. Semakin muda, ya semakin jarang. Kerapatannya rendah, Kalau merah tua berarti tingkat kerapatannya tinggi. Nah, kita juga bisa komparasikan dengan menu tadi yang display. Nah, bagaimana objek atau wilayah perkotaan ini pada dua komposit yang berbeda. Nah, tadi dikatakan secara teori itu mata kita akan lebih mudah di komposit berapa? Kita cek ya. Kita cek. Nah, di sini hasil eksperimen para saintis. Di sini false color untuk perkotaan itu bagusnya di 764. Nah, kita tinggal susun saja band 7 atau komposit 764. Tujuh, 6, 4. Nah, ini 764 kita bandingkan seperti ini. 764 berarti lebih kelihatan lebih cerah ya objek perkotaan itu dengan warna kuning. Beda dengan
warna sebenarnya itu coklat gitu ya. Atau atap-atap yang seng misalkan ini warnanya putih, maka di sini lebih terang lagi di komposit 764 sehingga mata kita akan lebih mudah untuk mengidentifikasinya. Nah, jadi seperti nanti kalian tinggal coba-coba uh, berbagai komposit yang ada di sini untuk aplikasi apa kebutuhannya. Untuk urban vegetation, atmospheric penetration, healthy vegetation, land or water, and so on and so forth. Gitu ya. Nah, kemudian kita akan masuk ke tabel ini. Bagaimana cara mengerjakan tabel ini? Jadi kurang lebih nanti tahapannya yang tadi saya praktekkan itu ada juga di sini ya. Di buku ini. Nah, bagaimana untuk menerapkan band ini ya, sehingga kita tahu ratanya dan kita juga nanti pada akhirnya bisa membuat grafik seperti ini, grafik pola spektral objek pengamatan nilai piksel. Berarti kita harus, nah kalau ini dibuatnya nanti di Excel ya, nanti kalau sudah ada datanya terisi di sini itu bisa dibuat grafik. Nah, kita akan dulu misalkan seperti ini. Kita tutup dulu ini semua. Yang akan kita kaji kan, bentar. Nah, yang akan kita kaji di sini kan band 2, band 3, 4, 5, 6, 7 pada objek air kan, seperti itu. Berarti yang akan kita buka ya harus band 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, caranya gimana ya kita susun saja. Misalkan yang lebih mudah itu seperti ini, 4, 3, 2, 4, 3, 2, load RGB. Nah, 4, 3, 2 ini untuk air kan kita tinggal arahkan misalkan ke sini. Salah satunya ke laut, kemudian nanti bisa cek nilai piksel di waduk gitu ya. Di sungai juga boleh dicari sungainya mana, kita arahkan nilai pikselnya. Nah, untuk mencari nilai pikselnya, untuk mengetahui nilai pikselnya kan tinggal diklik di sini di kanan gitu ya. Kemudian cursor location or value. Nah, jadi ketika kita sudah memunculkan cursor location value itu akan muncul apa yang akan kita arahkan itu di display 1. Proyeksinya ini UTM zona 48 shot. Kemudian ini koordinat meternya gitu ya. Kemudian ini apa namanya? Geografiknya. Kemudian nah data inilah yang dimaksud dengan cursor value-nya atau band value-nya. Band value-nya itu adalah ini. Gitu. Nah, sehingga untuk memudahkan dalam mencatat, berarti kita harus menampilkan langsung saja 4 atau 6 band. Ini kan jumlahnya 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan yang tampil di sini baru 3 band, yaitu band 4, band 3, band 2. Jadi yang R ini adalah band 4, yang G ini atau yang green itu adalah band 3, yang B ini, yang blue itu adalah band 2. Jadi kalau saya arahkan ke sini, saya akan mau ke air dulu ya, air. Nah, arahkan ke sini. Nah, berarti ketika saya mengarah ke sini, nah itu adalah objek air. Nah, kita tinggal geser saja misalkan ke sini. Terus catat band 2 di sini itu adalah yang 9100 nih yang ini. Nah, yang ini ya. 9100 itu band 2. Catat di sini. 9190. Kemudian band 3-nya itu 7622, 7622. Kemudian yang band 4 itu band merah adalah 6884. Nah, kemudian bagaimana yang 567-nya? 567-nya berarti harus kita tampilkan lagi yang display baru dengan susunannya 567 biar lebih mudah gitu. Kalau ini kan kebalik ya, 432. Ini 432 gitu ya. Nah, kalau yang 432 kita susun itu sengaja supaya apa? Supaya kita bisa melihat objeknya benar gitu. Ini air sesuai dengan mata kita melihat pada dunia nyata. Kalau yang display selanjutnya ya kita bisa susun 567 saja. 567 nanti akan muncul memang warnanya tidak akan kita kenali, tetapi kan kita sudah punya patokannya yang true color ini. Kita tinggal buka satu lagi display yang kedua 567 ya, dan 567, kemudian load RGB.
Nah, seperti ini kan tampilan 567. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal link displaykan lagi. Gitu. Link displaykan, kita arahkannya ya cukup satu aja ini. Yang ini saja. Kita arahkan air tadi ya. Air, kemudian lihat di klik kanan, kemudian cursor rotation value. Nah, berarti air ini dia juga menunjuk ke lokasi yang 567 kan. Ada display 1 ini kan tadi 432. Band 4, band 3, band 2. Nah, kalau display 2 berarti ini adalah 567. Nah, berarti tinggal catat lagi 567-nya itu untuk air adalah 6.600. Kemudian 6.073 dan 581. Ini sudah satu lokasi objek air. Nah, dari satu lokasi ini nanti kalian cari lagi lokasi yang lain gitu ya. Di laut yang sebelah mana, kemudian sungai tadi, kemudian juga waduk dan lain sebagainya, sehingga ada 10 nanti, 10 lokasi pixel, dan masing-masing bandnya itu ada nilai-nilai bandnya. Nah, begitu juga nanti untuk lahan terbuka, kemudian kerapatan tinggi, bangunan, ini harus kalian cari, arahkan kursor tersebut dan lihat nilai bandnya atau digital numbernya. Lihat digital numbernya seperti itu. Sehingga kita akan bisa mengetahui. Nah, dari contoh ini saja kan kita sudah bisa melihat ya. Untuk air itu ternyata dia paling tinggi di sini, di band 2. Nah, tapi untuk meyakinkan ya harus diratakan dulu dengan 10 lokasi yang berbeda. Nah, kalau sudah seperti itu, kita bisa mengambil kesimpulan oh, ternyata band 2 itu cocok untuk menganalisis air. Karena apa? Karena nilai bandnya juga, nilai pixelnya juga tinggi dia di band 2 gitu ya untuk air itu. Dan akan rendah kalau kita akan menggunakan band 7 untuk menganalisis air, ya akan kesulitan karena pantulannya juga rendah, responnya juga rendah objek air ini terhadap band 7 gitu. Nah, seperti itulah kurang lebih untuk praktikum pada pertemuan ini. Baik, sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya. Kalau untuk pengisian band itu harus 10 kayak misalkan kan ada lahan terbuka, objek air, sungai dan lain-lain. Itu tuh harus 10 gitu, Pak, atau sesuai dengan yang ada di peta? Atau yang ada di citra maksudnya? Kalau objeknya itu kan air, lahan terbuka, ya tadi vegetasi, dan coba saya cek lagi. Air, lahan terbuka, vegetasi, kerapatan tinggi, dan bangunan. Objeknya ada 4. Ya, tapi masing-masing objek itu lokasinya harus ada 10. Jadi kalian harus ngambil lokasi yang berbeda gitu ya. Kalau misalkan tadi laut di sebelah timur, ambil juga laut yang di tengah-tengahnya, ambil juga lokasi yang di baratnya, kemudian ambil juga air yang air itu kan nggak hanya laut gitu ya, ada juga air yang ada di sungai, ambil beberapa nilai pikselnya, kemudian juga air yang ada di waduk. Nah, jadi objeknya tetap air tapi lokasinya beda-beda. Begitu juga kan lahan terbuka. Lahan terbuka kan banyak juga lokasinya ya di citra itu. Kemudian juga vegetasi kerapatan tinggi, banyak juga pasti ada kerapatan tinggi yang di wilayah pegunungan gitu ya, ada yang kemudian di daerah daratan atau di daerah dataran, kemudian juga misalkan tadi objek bangunan, ada yang objek bangunan yang di perkotaan, kemudian juga objek bangunan yang di pedesaan. Jadi harus diambil plotnya itu masing-masing 10 setiap objek gitu. Bisa dipahami? Oh iya, baik Pak, bisa Pak. Terima kasih Pak.